Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah peminatan. Kembali lagi bersama saya Helna Maryanti. Baiklah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sudut pandang sejarah. Di sini ada beberapa sudut pandang sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan seni dalam bentuk atau media lain. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari ilmu sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun, yang berarti pohon silsilah, atau dalam bahasa Yunani historia, yang artinya masa lampau. Jadi, pengertian dari sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai kejadian atau peristiwa penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau atau masa lalu. Nah, yang mau kita pelajari ini adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah juga memiliki batang tubuh keilmuan atau metodologi yang spesifik. Sejarah juga memiliki struktur keilmuan tersendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Dalam mempelajari sejarah sebagai ilmu, agar kita mendapatkan ilmu yang terkandung dalam sejarah, itu kita harus yang pertama mendengarkan cerita masa lampau dari orang lain atau sumber sejarah yang terpercaya. Yang kedua, melalui penelitian. Dan yang ketiga, melalui pengalaman pribadi, termasuk berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, ada syarat di mana sejarah itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, harus memiliki tujuan. Setiap ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan atau arah dari ilmu tersebut untuk kehidupan manusia. Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk supaya kejadian yang terjadi di masa lalu itu tidak terulang lagi. Yang kedua, sejarah itu harus memiliki metode. Metode adalah cara atau jalan yang akan dilakukan menurut aturan yang jelas dalam melakukan penelitian sejarah. Yang ketiga, memiliki pemikiran rasional. Ilmu pengetahuan harus dapat dipahami berdasarkan pemikiran yang masuk akal. Yang keempat, penyusunan yang sistematis. Penyusunan yang sistematis memungkinkan ilmu pengetahuan satu dengan yang lain dapat saling mengikat satu sama lain dan saling berhubungan. Dan yang terakhir, bersifat objektif. Fakta yang harus dapat diterima masyarakat secara umum. Sedangkan sejarah sebagai ilmu itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu itu bersifat empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria. Artinya pengalaman. Artinya sejarah itu merupakan pengalaman atau pengamatan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, sejarah memiliki objek. Artinya, objek dari sejarah sebagai ilmu adalah perbuatan manusia yang terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, sejarah memiliki teori. Teori dalam sejarah berisi kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu tentang sejarah. Yang keempat, memiliki metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang artinya cara, merupakan cara atau jalan untuk bertindak menurut aturan tertentu. Dan yang terakhir,
mempunyai generalisasi. Generalisasi merupakan simpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Artinya, kesimpulan tentang teori yang sudah disimpulkan terhadap objek yang sudah diteliti. Jadi, sebenarnya apa sih fungsi dan kegunaan dari sejarah? Yang pertama, sejarah itu membangkitkan imajinasi kita. Kita bisa menghayal atau membayangkan kejadian yang terjadi di masa lampau dan menjadikan pengalaman agar tidak terjadi di masa depan. Yang kedua, memperluas wawasan intelektual kita atau pengalaman dan ilmu kita. Yang ketiga, memperdalam simpati. Yang keempat, membantu mengendalikan khayalan yang sebenarnya dalam mimpi. Yang kelima, wahana ideal untuk mendidik manusia agar berpikir secara bebas. Yang selanjutnya, mengajarkan kepada masyarakat cara berpikir. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Kesimpulannya, fungsi dan kegunaan sejarah adalah memberikan pelajaran dan untuk mengenal dirinya sendiri. Maka belajarlah dari sejarah, maka sejarah akan mengajarkan kepada kita. Nah, sebenarnya kegunaan sejarah ini dibagi atas dua. Yang pertama, kegunaan sejarah secara ekstrinsik, dan yang kedua, kegunaan sejarah sebagai intrinsik. Kegunaan sejarah sebagai ekstrinsik adalah sejarah memiliki fungsi dalam pendidikan, moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, dan ilmu bantu. Sedangkan secara intrinsik, sejarah berguna sebagai ilmu, cara mengetahui masa lalu, dan pernyataan pendapat, serta profesi. Nah, itu adalah kegunaan sejarah secara ekstrinsik dan intrinsik. Jadi, apa sih manfaat sejarah bagi masyarakat? Ada beberapa manfaat yang bisa kita pakai. Yang pertama, sejarah memiliki kegunaan sebagai edukatif atau pelajaran. Yang kedua, sejarah berguna memberikan inspirasi kepada kita. Yang ketiga, sejarah dapat berguna sebagai rekreatif. Nah, sebagai penutup, berikut ini ada beberapa pendapat dari penggerak sejarah tentang manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama, Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kata Soekarno. Yang kedua, Winston. Kata beliau, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Dan pendapat yang terakhir adalah sejarah adalah guru kehidupan historia magistra fate. Itu adalah beberapa pendapat para sejarawan atau penggerak sejarah tentang manfaat mempelajari sejarah. Demikianlah pembahasan dari pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.